Anak-anak Jatisari, anak-anak Marga Mulia, Putri Ama dan Syabila, kita masih menunggu eh, guru yang akan mengajar. Kalian siap-siap karena waktu istirahat sudah selesai. Yang belum siapa tadi tugas informatikanya? Kayaknya Rapi, Sahul, siapa lagi yang hadir tadi ya? Fahri, Adli, Kika, belum kumpulin tugasnya. Ibu sarankan kalian bisa mengerjakan sambil menunggu guru kalian agar tidak jadi pekerjaan rumah. Marga Mulia malah belum ngirim ya, Nak. Baby, Citra, Selfie, Imam, Badru, Kaila. Dikirim dong, Nak, yang udah selesai. Non si rifà. Pak. Bu Rahma, kalau eh, Syabila dan Putri boleh mengirimkan tugas juga ya ke Bu Rahma berarti ya. Iya, boleh. Hmm. Kebetulan saya belum punya nomornya Putri sama Syabila. Oh iya, Atau mungkin bisa dikirim lewat kolom chat, bisa nggak ya kalau HP? Harusnya bisa ya. Syabila, iya betul. Bisa lewat kolom chat juga Syabila sama Putri. Baik juga ya, Putri sama Syabila kalian mengerjakan dan kemudian dikirim. Atau nomor Ibu Rahma saya ketik di sini ya. Syabila boleh save ya sama Putri. Begitu mungkin ya Bu Lia ya. Boleh, boleh. Syabila sama Putri bisa ngirim ke nomor Bu Lia ya. Putri dan Syabila, Ibu sudah kirim nomor Ibu Lia ya di chat Zoom. Bisa kalian save. Kemudian tugasnya dikirim ke Bu Lia. Marga Mulia sudah. Belum. Iya, Cika. Oh iya betul ya. Kalian berarti harus punya handphonenya ya. Yang belum bawa handphone boleh pinjam handphone temannya. Kemudian yang kalian search sesuai tugasnya di capture sesuai perintah Pak Shanil tadi. Jadi bawa handphone atau tidak bawa handphone, usahakan bisa selesai hari ini. Mumpung kita punya waktu ini sambil menunggu Bapak Ibu Guru yang selanjutnya. Bentar kita akan belajar. Alhamdulillah, Ibu Rosi sudah ada. Alhamdulillah. Assalamualaikum, Bu Novi. Waalaikumsalam. Silahkan ya Bu, kelasnya. Ya, makasih banyak Bu Novi ya. Nah,
Assalamualaikum Marga Mulia. Waalaikumsalam. Assalamualaikum buat Jatisari ada nggak? Oke. Assalamualaikum buat murid baru ya dari pesantren. Sabila mana Sabila? Sabila Hanifah. Iya, Ibu. Bisa on cam? Ibu pengen lihat wajah kamu Sabila? Bisa, Ibu, sebentar. Oke. Putri. Nah, itu Sabila ya. Ya, Ibu. Sabila baru bergabung ya. Sabila baru bergabung. Oke. Sabila dari pesantren mana ini? Pesantren Al-Fuasana, Ibu. Di Garut juga? Enggak, Bandung. Oh, di Bandung. Jadi kamu join ke sini ya? Join dengan Atlas ya? Iya. Alhamdulillah. Eh, apa yang membuat kamu join di sini? Kodarullahnya Bu Nyainya kenal sama... Pokoknya ini rekomendasi dari Bu Nyai. Alhamdulillah. Selamat bergabung ya buat Novita. Buat siapa ini? Buat Ibu lupa namanya tadi siapa? Sabila ya? Oke. Kemudian buat Putri. Selamat datang ya Sabila ya. Putri. Ya. Halo Putri. Ini nggak ada ini. Putri Ana. Ya, Ibu. Oke. Putri Ana. Apa kabar Putri? Alhamdulillah, baik. Oke. Putri juga sama pesantrennya dengan Sabila. Dengan Sabila Sama, Ibu. sama ya. Jadi di Bandung juga ya. Iya. Kelas berapa Sabila sama Putri? Gila kelas 12, Ibu. Oh, kelas 12. Kelas 12 tapi nggak apa-apa mengikuti materi ini dari mulai kelas 10 kita mulainya. Gak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Kalau di pesantren udah sampai materinya mau sampai apa? Eh, kalau di, Biologinya. kalau di pesantren itu kita cuma pelajaran agama aja, Ibu. Oh, gitu. Ya udah. Berarti kebetulan sekali ya recommended ya. Iya. Rekomendasi dari siapa tadi? Bu Nur. Bu Nur ya. Rekomendasi dari Bu Nur bahwa kamu gabung di Atlas. Mudah-mudahan kamu bisa mengikuti ini pelajaran umum ya, pelajaran biologi kelas 10. Karena umumnya belum pada dapat. Jadi kita mulai dari pelajaran biologi kelas 10. Dan sekarang ada istilah TKA ya. TKA itu dari kelas 10, 11, dan 12. Dan salah satu materinya ini sekarang yang akan disampaikan ya. Oke, selamat bergabung buat Putri dan Sabila. Dan mudah-mudahan kalian bisa ngikutin materinya ya. Amin. Selamat datang. Selamat datang ya. Kemudian buat SMK Jatisari mana? SMK Jatisari. SMK Jatisari ada ya SMK Jatisari? Ya, Ada, oke. Bu, ini. Alhamdulillah SMK Jatisari ya. Ibu kalau di layar ini nggak begitu kelihatan. SMK Jatisari aman internetnya? Aman, Bu. Aman, Bu. Ya. Udah nggak ini lagi? Udah nggak putus-putus lagi? Ya. Suaranya udah jelas belum suara Ibu? Jalan. Oke, Alhamdulillah berarti sudah ada kemajuan ya buat Jatisari sudah bisa mengikuti. Mudah-mudahan materi selanjutnya kita sama-sama bisa mengikuti ya. Bisa kita mulai sekarang? Oke, kalau bisa kita mulai sekarang, kita dahului dengan ucapan Bismillahirrohmanirrohim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan materi yang kemarin ya. Kalau materi yang terakhir kemarin Ibu tanya sama Marga Mulia sama Jatisari. Karena kalau buat Sabila sama Putri baru mengikuti ya. Itu materi terakhir apa yang Ibu sampaikan? Tentang apa? Open your book now. Dibuka lagi bukunya ya, diingat-ingat lagi ya. Tentang apa coba materinya? Tentang keanekaragaman hayati ya. Untuk Marga Mulia itu di mute, jadi suaranya nggak kedengaran. Jadi apa tadi materinya tentang apa? Oke ya.
Dan kemarin baru sampai keanekaragaman gen ya. Kita Kayak ulangin lagi ya. Karena kebetulan kemarin dari Marga Mulia kelompoknya Des Suryanti. Mana coba kelompok Des Suryanti dari Marga Mulia? Jadi sari dari sari. Ah, sorry ya. Dari Jatisari. Mana kelompoknya Des Suryanti? Ah, keren banget ya. Kemarin sudah memberikan video sama Ibu tentang metode penanaman ya. Itu menerapkan metode ilmiah. Dan katanya nanamnya nanam cabai ya. Untuk yang kelompok lain Ibu tunggu ya. Nah, Ibu akan tayangan videonya boleh nggak? Dari kelompoknya Des Suryanti. Boleh nggak? Boleh, Oke. Bu. Biar Sabila, Putri, dan dari Jatisari, dari Marga Mulia juga bisa lihat ya. Seperti apa yang dilakukan oleh kelompok di Marga Mulia ya. Di Jatisari. Kita lihat ya sama-sama videonya. Ibu share screen. Kita refreshing dulu melihat video yang dikirimkan oleh teman-teman kamu dari SMK Jatisari. Oke. Sudah lihat semua? Sudah. Keren nggak? Bang. Tepuk tangan dulu dong buat kelompok dari Jatisari. Tepuk tangan dulu dong. Buat kelompoknya siapa ini ya? Ibu baca dulu ya. Ini WA kemarin dari kelompoknya Desrianti, mana coba? Cung, tangannya. Desrianti. Oke. Bisa unmute dulu? Unmute dulu suaranya biar ada. Desrianti. Iya, Bu. Oke, mana coba Desrianti? Oke, kemudian kelompoknya Air Rahma. Ada Air Rahma, Desrianti, Air Rahma satu kelompok ya. Kalau yang Oh, ya, Bu. tadi siapa ya? Yang pakai baju pink merah. Novi, Yang Imas, ada di video. Novi ya? Novi. Imas, Oh, Imas. Oh, Imas. Kemudian kalau yang pakai kerudung biru di Rahma, video siapa? Di video tadi. Rahma, Rahma. Air Rahma ya. Kemudian yang pakai kerudung abu siapa? Siska, Siska ya. Kemudian ada Imas segala ya. Jadi Ibu Ibu kasih penghargaan juga ya yang sangat tinggi buat yang sudah melakukan, yaitu kelompok dari kelompoknya Desrianti, dan Ibu minta tolong kelompok yang lain yang belum melakukan segera ya kirimkan videonya ke Ibu ya. Sekali lagi tepuk tangan buat kelompok Desrianti dari Jatisari ya. Nah, untuk supaya Sabila sama Putri juga melihat, ini dilakukan juga oleh SMK Marga Mulia. Ibu share lagi nggak apa-apa ya Marga Mulia ya? Ya, Bu. Oke, kita share lagi ya. Video dari Marga Mulia. Kita share ulang ya. Video kami akan terus di atas.
Siang-siang yang Pak. Dia tim orang. Tepuk tangan buat kelompok dari Marga Mulia dan Jatisari. Semuanya hebat ya. Cuma Ibu lihat bedanya kalau untuk kelompok dari Jatisari belum ada laki-laki yang terlibat ya. Nah, Ibu minta tolong yang laki-lakinya siapa aja sih? Yang laki-lakinya? Ya, Ibu minta tolong yang laki-laki yang belum melakukan ya, silahkan lakukan dan kirim videonya. Ibu tunggu videonya. Sekali lagi tepuk tangan buat yang sudah melakukan. Keren habis ya. Tinggal nanti kalian amati pertumbuhan tanamannya selama 3 minggu ya. Dari mulai tingginya bagaimana, kemudian jumlah daunnya bagaimana ya. Nah itu buat mempraktekkan metode ilmiah tahap eksperimen atau penelitian. Nah ini buat Sabila sama Putri. Jadi bab 1 itu salah satunya kita ngebahas tentang metode ilmiah ya. Kemudian membahas tentang tingkat organisasi kehidupan. Nah, untuk prakteknya yang barusan dilakukan. Mudah-mudahan Sabila sama Putri bisa mengikuti ya. Nah, oke. Untuk selanjutnya, Ibu akan share materi yang kemarin sedikit mengulang ya. Ya. Sudah terlihat? Ya. Oke, kalau sudah terlihat sebentar. Lamborghini ke hasil dia. Oke. Sabila dan Putri, SMK Jatisari dan Marga Mulia, untuk minggu kemarin kita masuk ke bab 2 yaitu tentang keanekaragaman hayati ya. Ini sebetulnya materi biologi kelas 10. Tapi Ibu ulang, kenapa? Karena walaupun ada kelas 11, ada kelas 10, ada kelas 12, Ibu tetap memberikan ini karena ternyata kalian belum pernah mendapatkan ya. Dan mudah-mudahan berguna bagi yang mau ikut TKA ya. Ada yang mau ikut TKA nggak di sini? Nah, kalau ada yang mau ikut, mudah-mudahan ini berguna. Karena banyak keluar ya materi dari keanekaragaman hayati. Buat melanjutkan ke perguruan tinggi, untuk bisa diterima di sana harus mengikuti TKA syaratnya ya. Kemudian TKA itu semacam UN. Nah, kemudian kemarin itu kita bahas ini. Bentar, ini nggak bisa di-end kan ya? Ibu juga heran. Nggak bisa dilanjut. Sebentar ya. Nah, kebaca nggak tulisan dari Ibu? Walaupun Ibu tidak di-movie-kan. Kebaca? Oke ya. Nah, jadi di sini Sabila dan Putri bisa mengikuti ya. Jadi kita akan membahas tentang keanekaragaman hayati yang terdapat di beberapa tempat, yaitu termasuk di tempat Marga Mulia, sorry ya, kemudian Jatisari ya. Di situ ada keanekaragaman hayati ya. Nah, kemudian yang berikutnya, Ibu tidak bisa, sebentar ya, ada masalah yang. Bentar dulu. Ibu stop dulu aja ya, ini kanannya agak error sepertinya. Sudah terlihat PowerPoint dari Ibu, PPT-nya. Sudah terlihat semuanya, Margasari, Marga Mulia, Sabila, dan Putri? Sudah Ibu. Ya udah Bu. Jadi kita ulangi lagi ya tentang keanekaragaman hayati ya.
Jadi kalau kita ngebahas tentang keanekaragaman hayati, yang terbayang oleh kalian itu macam-macam apa? Tumbuhan saja kah? Atau hewan saja? Atau tumbuhan dan hewan? Ya, tumbuhan dan hewan. Jadi beraneka macam ya. Ini keluar soal-soal di UN atau TKA ya. Jadi Ibu akan perdalam lagi tentang keanekaragaman hayati. Kita next lagi. Nah, kemarin di sini kita bahas tentang keanekaragaman hayati di wilayah yang berbeda-beda, termasuk di Jatimulya, Margamulya dan di Jatisari. Keliru aja Ibu. Maafin ya, keliru aja. Jatisari dan Margamulya ya. Kemudian nanti di wilayah pesantrennya Sabila dan Putri, mudah-mudahan ada ya. Nah, kemudian kita next lagi. Nah, apa saja yang dibahas adalah ini. Yang pertama tentang apa itu? Tingkat keanekaragaman. Oke, kemudian yang B apa? Tipe Oke, yang C apa? keanekaragaman hayati Indonesia. Oke, yang D apa? Menghilangnya keanekaragaman hayati. Oke, yang E apa? Usaha pelestarian keanekaragaman Nah, hayati. itu yang akan dibahas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dulu. Nah, kemarin sudah dibahas bahwa keanekaragaman hayati memiliki 3 tingkat. Yang pertama tingkat apa? Gen. Kemudian yang kedua tingkat apa? Spesies atau jenis. Yang ketiga tingkat apa? Ekosistem. Ibu minta tolong di unmute aja ya, biar suaranya Ibu dengar dari kalian juga ya. Jadi ada 3 tingkat, yaitu tingkat gen, tingkat spesies, dan tingkat ekosistem. Nah, sekarang Ibu tanya dulu deh, Ibu stop dulu ya. Ibu tanya sama Margamulya dan Jatisari yang sudah mengikuti tentang keanekaragaman gen. Ibu salah melulu nih sama Jatisari sama Margamulya karena terlalu banyak ya. Jadi sekali lagi kalau Margamulya sama Jatisari kan udah dapet ya materi tentang keanekaragaman gen. Masih ingat nggak kemarin contohnya apa? Yang gen. Yang pertama apa? Nih, Ibu pegang apa? Telinga ya. Telinga kemarin ada yang apa aja macam-macamnya? Yang bebas sama melekat. Oke, ada yang melebar atau bebas ya, ada juga yang melekat ya. Jadi ada yang bebas, ada yang melekat, ada 2 macam ya. Dan ternyata di Margamulya sama Jatisari semua ada ya. Itu menunjukkan keanekaragaman gen. Kemudian yang kedua apa? Selain dari telinga kemarin apa? Rambut. Rambut ya, rambut ada apa aja? Lurus, insal, Ya. lurus, Oke. gelombang, Iya, keren ya. Ada lurus, ada kritik, ada ikal, ada gelombang. Kemudian kalau warna rambut apa aja kemarin? hitam sama coklat. Hitam dan coklat. Kemudian yang terakhir lidah ya. Ya. Lidahnya ada yang apa? Ada yang bisa menggulung, ada yang tidak ya. Kemarin yang bisa menggulung itu kalau nggak salah laki-laki banyak ya yang bisa menggulung ya, sama yang perempuan juga ada ya. Jadi itu menunjukkan dalam satu spesies yaitu apa? Satu jenis apa kita tuh? Satu jenis apa kita tuh? Manusia terdapat berbagai macam ciri atau fisik ya. Maka disebut dengan keanekaragaman gen ya. Nah, setelah keanekaragaman gen berarti kita masuk ke keanekaragaman jenis atau keanekaragaman spesies ya. Jadi kita masuk ke keanekaragaman apa sekarang? Spesies. Spesies atau nama lainnya apa? Jenis ya. Nama lainnya adalah jenis. Ibu akan share ya sekarang ya. Nah, terlihat semua dari Ibu. Terlihat. Jadi yang kedua keanekaragaman apa di situ? Jenis atau nama lainnya spesies ya. Nah, jenis di sini
ada yang mirip-mirip. Contohnya hewan apa ini yang digambar? Harimau. Harimau. Kemudian ada apa lagi? Ada singa. Kemudian nomor C apa? Macan tutul. Yang D apa? Ya. Ini kalau yang D adanya banyak di luar negeri ya, tidak ada di kita. Tapi kalau untuk yang harimau, ya, macan tutul, kemudian singa, itu ada ya, itu ada di Indonesia. Ini kalau yang berbicara di mana ya? Hari. Jatisari, Bu. Jatisari ya, oke. Jadi dilanjutkan lagi, kita lanjutin lagi ya. Nah, sekarang Ibu ingin kasih tugas dulu sama kalian sebelum dilanjutkan ya. Kasih tugasnya apa? Marga Mulia ada berapa orang di situ? Ada 6, 5, 7 ya. Kemudian kalau di Jatisari ada berapa orang? 12. Oke, kemudian ada Sabila sama Putri ya. Ibu minta, ini dengerin ya aturan mainnya ya. Setiap orang menyebutkan satu jenis tumbuhan yang ada di Marga Mulia. Kalau yang tinggal di Marga Mulia, yang ada di Jatisari. Kalau ada yang tinggal di Jatisari, kemudian untuk Sabila dan untuk Putri di tempat kamu masing-masing. Ibu minta satu, tidak boleh sama tumbuhannya. Ya, sekali lagi tumbuhannya tidak boleh apa? Tidak boleh sama. Ya, silakan kamu pikirkan dan kamu sebutkan ya kalau sudah dapat. Ibu minta setiap orang menyebutkannya. Oke, siapa yang mau menjawab duluan nomor 1? Nggak boleh sama. Kalau sama nanti ada sanksinya, ada komitmennya, ada hukumannya ya. Hukumannya suruh nyanyi ntar. Apa coba? Yang pertama. Siapa dari Marga Mulia dulu? Ibu minta. Marga Mulia. Bu. Ya, Marga Mulia Jagung. siapa? Feby, Bu. Oke, Feby apa Feby? Jagung. Jagung. Oke, kemudian apa lagi? Satu orang. Siapa? Novi? Novi atau Selfie atau siapa? Selfie, Bu. Oke, silakan. Selfie. Cabe. Cabe. Yang keras Selfie, suaranya yang keras ya. Daftar kehadiran Cabe, anak-anak ada Bu. di WAG. Kenapa? Daftar Cabe. kehadiran Cabe. anak-anak. Oke, cabe. Oke. Kemudian apa lagi? Citra terong, Bu. Citra terong. Oke, selesaikan dulu di Marga Mulia. Kemudian apa lagi? Imam pepaya. Ida pepaya. Terus apa lagi? Bagus. Nggak boleh sama. Nggak boleh sama ya. Nggak boleh nyontek dari temennya. Kaila tomat, Bu. Tomat. Oke, terus apa lagi? Ada. Badru buah naga, Bu. Badru buah naga. Kemudian apa lagi? Apalagi ayo teruskan yang belum. Ini baru 1, 2, 3, 4, 5, 6. Baru 6. Dita, Sudah. Bu. Siapa? Dita. Dita apa? Dita. Dita apa? Nanas. Nanas. Udah semua ya? Udah semua menyebutkannya dari Marga Mulia ya? Udah. Oke, kalau udah semua tepuk tangan dulu dong yang keras buat Marga Mulia, tepuk tangan. Sekarang dari Jatisari. Ayo Jatisari sekarang. Silakan Jatisari. Jatisari. Apa? Tadi main ubi. Oke, ubi. Kemudian apa lagi? Salak, Bu, katanya. Oh, Novi. salak. Oke, nggak kedengaran. Ini agak kecil suaranya. Salak ya, ada salak. Terus apa lagi? Desuryanti. Buah Apa? mangga. Angga, Desuryanti. Terus? Amira. Amira buah apa? Kelapa, Bu. Kelapa. Buah apa? Kelapa, Bu. Kelapa. Ibu. Kelapa. Kelapa. Iya, Oke. Ibu. Terus apa lagi? Pina, Ibu.
Satu-satu ah ngomongnya biar kedengarannya jelas. Satu-satu dong. Apalagi Ibu ya? satu. Alpukat, alpukat, alpukat. Oke, nggak jelas nih. Ibu, Ya, apalagi? Ya, Ibu, Imas apa? Imas, Pare, Pare, pare ya? Paria. Oke. Terus apa lagi? Timun. Timun. Oke, udah berapa nih? Ya, yang laki-laki apa? Limus. Timus. Timus ya. Oke, terus apa lagi? Oh, pisang. Pisang. Oke, apa lagi? Jagung. Jagung. Ibu, jagung. Astri jagung katanya Bu. Oke, jagung. Jagung sudah ada, Bu. Jagung Yang sudah ada jagung, tuh. yang Kata Bu Novi juga jagung sudah ada tuh. Selain jagung apa? jagung. Apa? Jambu. Jambu. Oke, jambu. Terus apa lagi? Nggak kedengaran. Bawang Suaranya daun, Bu. pecah. Ah, Bawang daun. daun? Bawang daun. Oh, bawang daun. Bawang daun. Oke. Sudah semua ya? Sudah semua ya? Oh, ada yang belum. Yang belum siapa coba? Pak Adli. Oke, Fadli, silakan. Jengkol. Walah, jengkol. Oke, jengkol. Dapat jengkol hari ini ya. Ini sudah ada berapa tuh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Di Jatisari berapa orang? 11? 12. Satu orang lagi apa? Oh, pete. Ada pete segala ya. Oke. Ya. Kemudian Ibu akan share ya hasil dari diskusi ini. Ibu akan share. Ibu akan share ya hasilnya seperti apa. Oke, sebentar. Ibu share dulu ya. Kelihatan nggak tulisan Ibu? Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Sebentar, sama Ibu digedein dulu ya. Digedein dulu sama Ibu. Kelihatan nggak? Kelihatan sekarang. Gedein lagi. Gedein lagi. Udah Bu. Oke, kelihatan ya. Di sini kalau Ibu lihat dari Marga Mulia, ada jagung, betul ya? Ada cabai, ada terong, ada pepaya, tomat, buah naga, dan nanas. Ibu tanya sama Marga Mulia, kalau kemarin percobaannya, praktikumnya yang ditanam apa? Cabai ya. Nah, ada yang nanam tomat nggak? Cabai semua? Oke. Sama timun ya? Oh, sama timun. Berarti cabai sama timun ya. Ibu minta nanti dilihat ya pertumbuhannya setelah 3 minggu seperti apa. Yang pakai pupuk sama yang enggak ya. Oke, keren ya. Kemudian buat yang Jatisari, ada salak ya? Ada mangga, ada kelapa, alpukat, pare, timun, ya. Nah, kalau dilihat di sini jenisnya udah lebih dari berapa? 5 ya? Udah lebih dari 10 ya? Iya. Berarti banyak sekali tuh tumbuhan-tumbuhan yang ada di Marga Mulia sama Garut Selatan. Kalau untuk Putri sama Sabila di Bandung aya naon, Put? Sama Sabila. Putri sama Sabila gimana, Put? Biasanya apa yang kamu lihat tanaman di sana? Di dekat pesantren, tempat Putri sama Sabila. Ada apa aja, Put? Ada sirsak. Ada apa? Sirsak. Oh, sirsak. Di pesantren ada sirsak, Put.
Ada. Oke, yang nanam siapa itu Putri? Jokowi, Jokowi. Tapi Putri ikut memelihara atau ikut makan aja? Ikut makan aja ya. Kalau di Sabila apa Sabila? Selain sirsak apa Sabila? Ada singkong, ubi, Singkong, ubi banyak ya. Itu yang nanam siapa? ada bagian kebun. Oke, suka menikmati hasil panennya. Suka. Oke ya. Berarti kamu juga sudah melihat variasi dari tumbuh-tumbuhan yang ada di sana ya, di pesantren ya. Banyak juga ya. Nah, itu menunjukkan keanekaragaman apa? Keanekaragaman tingkat apa? Gen atau jenis? Semuanya, keanekaragaman gen atau jenis? Halo, Warga Mulia Jatisari? Ya, Bu. Yang barusan itu menunjukkan keanekaragaman tingkat gen atau tingkat jenis. Jadi jenis itu banyak sekali yang ada di kita. Berarti kita tuh harus bersyukur ya sebagai orang Indonesia. Banyak sekali macam-macam tumbuhannya. Karena belum tentu ya, belum tentu kalau kita tinggal di luar negeri kita menemukan tanaman-tanaman seperti itu ya. Itu akan kesulitan sekali ya. Jadi sekali lagi kita harus bersyukur dengan tempat tinggal kita yang banyak keanekaragaman ya. Oke, dengan keanekaragaman yang banyak itu kira-kira apa yang kamu lakukan? Ibu pengen tahu dari pendapat Marga Mulia, apa yang akan kamu lakukan? Dengan banyaknya keanekaragaman di sekitar Marga Mulia, kira-kira apa yang mau dilakukan? Sesuai dengan jurusan kamu, pertanian, SMK pertanian. Mau diapain, Marga Mulia? Kira-kira apa Marga Mulia pengennya? Mau dibudidayakan kah? Atau mau bertani kah? Atau mau berkebun kah? Atau mau apa kira-kira? Dari pribadi masing-masing. Ibu pengen tahu ada yang punya ide nggak di sana? Mau bikin apa? Dengan beraneka macam tumbuhan yang ada di sana. Dan tumbuhannya itu menghasilkan semua loh. Kira-kira mau jadi pengusaha nggak? Mau jadi punya perkebunan atau pertanian nggak? Mau punya lahan yang besar tidak buat diekspor sama impor? Nah, berarti itu merupakan suatu apa? Cita ya. Nah, kalau cita-cita mudah-mudahan kalau kamu usaha dengan sekarang belajar, tahu teorinya, tahu menanamnya, tahu tumbuhannya, mudah-mudahan bisa tercapai. Nah, untuk Jatisari bagaimana? Jatisari ada ide nggak mau ngapain kira-kira dengan tanaman yang banyak seperti itu? Apa yang akan kamu lakukan buat Jatisari? Halo Jatisari, ada nggak Jatisari? Menghilang lagi Jatisari ya? Ada, Bu. Iya. Ada nggak Jatisari? Oke, Jatisari gimana kira-kira Jatisari? Apa yang akan dilakukan Jatisari? Dengan banyaknya macam tanaman yang ada di daerah kamu. Kira-kira apa? Dibudidayakan seperti Iya. lalu Iya, terus apa lagi? lalu diolah menjadi makanan bergizi atau minuman. Oke, keren sekali. Berarti kamu larinya ke pengolahan ya. Berarti menjadi pengusaha. Amin. Mudah-mudahan tercapai ya. Tercapai. Amin. Mudah-mudahan ya. Keren cita-citanya. Kemudian kalau Sabila sama Putri gimana tuh dengan sirsak, singkong sama ubinya? Kira-kira bagaimana? Kalau kamu melihat seperti itu. Yang kebayang apa Put? Putri apa yang kebayang? Mau bikin jus? Apa Ya. Put? Kira-kira Put? Dibudidayakan lagi terus dibikin jus terus dijual-jual gitu. Oke, jadi ide kamu adalah membuat jus atau menjual sirsak ya. Nah, di situ berarti teori ekonomi yang dipakai ya untuk ekonomi. Keren. Mudah-mudahan tercapai ya Put ya. Selamat dong buat Putri ya. Oke, sekarang kalau Sabila gimana? Kira-kira Sabila. Cita-citanya mau apa dengan adanya singkong, ubi? Bukan cita-cita ya, sebetulnya apa ide yang ada di kepala kamu sebagai orang yang belajar biologi? Kalau melihat singkong, melihat ubi, begitu. Kalau sesuai yang pernah dilakuin di pondok, biasanya kalau buat singkong sama ubi dijadiin keripik sih, Bu. Usaha juga ya, pengusaha keripik ya. Wah, keren. Tepuk tangan dong buat semuanya ya. Jadi hebat-hebat di sini, Ibu lihat ya.
Dari Marga Mulia hebat, dari Jatisari hebat, dari Putri, kemudian dari Sabila juga punya sesuatu ide kalau melihat beraneka macam tanaman ya. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Jadi itu manfaatnya kalau kita mengenal banyak macam-macam tumbuhan ya. Sekarang Ibu akan share screen lagi. Kita lanjutkan. Kalau tadi kita membahas bahwa keanekaragaman hayati dibagi 3 tingkat, satu apa tadi? Satu apa tadi? Satu gen, dua apa? Jenis Spesies. Kemudian yang ketiga apa? Ekosistem. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai ekosistem ya. Tipe ekosistem apa saja yang ada di negara kita, di Indonesia, di negeri kita yang bagus ini, yang alhamdulillah dikasih karunia yang keren banget ya. Kita lihat di sini. Nah, pengertiannya dulu kalau kita mau belajar ekosistem, kita harus tahu pengertian ekosistem. Ibu tanya dulu, siapa yang bisa menyebutkan apa yang kamu tahu tentang pengertian ekosistem? Siapa dari Marga Mulia? Atau dari Jatisari dulu, boleh? Atau dari Putri, dari Sabila, apa pengertian ekosistem yang kamu tahu? Eko apa? Sistem apa? Sistem Siapa yang mau ngomong dari Marga Mulia atau dari Jatisari? Dari Jatisari ya? Oke, Jatisari silakan. Ya, silakan. Jatisari satu orang yang mau ngomong silakan, yang lainnya diam dulu biar Ibu terdengar jelas suaranya. Yang laki-laki siapa yang mau ngomong? Nggak ada. Sahrul, mau Sahrul. Atau dari Marga Mulia boleh, dari Marga Mulia ada yang mau ngomong? Marga boleh. Dari siapa? Imas? Oke, Imas silakan Mas. Mas suaranya agak mendekat ke mic ya, biar jelas terdengar oleh Ibu, silakan. ekosistem. Nah, ke mic aja. Ya, ke mic aja. Imas, ke mic biar Ibu terdengar jelas suaranya. Ekosistem adalah suatu timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keren, luar biasa buat Imas, ya keren ya. Ibu minta siapa yang mau mengulang apa kata Imas, bagus sekali apa kata Imas. Imas keren banget ya. Siapa yang mau mengulang? Dari Sabila, Putri atau Marga Mulia? Apa yang disebut dengan ekosistem yang kamu tahu? Ayo dong, gak usah malu. Berani bicara, berani ngomong, berani berpendapat. Dari Marga Mulia, ada yang mau bicara, mengulang apa itu ekosistem? Halo Marga Mulia. Ya, Bu. Siapa yang mau jadi jubir di situ? Pengertian ekosistem yang kamu tahu. Ayo, semangat dong. Boleh, mau dari laki, mau dari perempuan, mau dari Selfie, dari Novi, Citra, Badru, Adi mah nggak ada ya Adi? Atau Sabila mau? Sabila Putri. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan sekitarnya. Oke, ulangin lagi. Sabila, ulangin lagi. Ekosistem adalah hubungan timbal balik atau keterkaitan antara makhluk hidup dengan lingkungan di sekitarnya. Tepuk tangan, keren abis buat Sabila, keren ya. Siapa yang mau mengulang dari Jatisari? Ayo, atau dari Marga Mulia? Ayo, semangat dong. Namanya belajar harus dibolak-balik, diulang-ulang supaya kamu paham. Siapa dari Jatisari yang mau ngomong? Boleh laki, boleh perempuan. Dari Marga Mulia, boleh laki atau perempuan. Siapa yang berani ngomong? Ayo. Selfie, Vi, ulangin lagi, Vi. Ibu tunjuk aja. Vi, ulangin deh, Vi. Ayo selfie. Selfie ke mic ya, biar suaranya jelas. Vi. Selfie atau siapa?
Mau Novi? Novi aja. Boleh Novi? Novi suaranya di mic ya. Novi ulangin lagi. Apa itu ekosistem? Novi? Adaan? Oh, Novi di Jatisari, Bu. Oh ya, Novi di Jatisari ya? Oke, sorry. Novi Jatisari, sorry Ibu salah-salah aja nih. Iya, Bu. Novi, sok. Novi ulangin. Apa itu ekosistem? Ayo, Novi. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Keren. Tepuk tangan dong buat Novi ya. Oke. Kalian di sini sudah menyebutkan dengan benar apa itu ekosistem. Dan kalian tuh sebetulnya sudah bisa. Ibu hanya mengulang saja. Ibu hanya membuat kamu lebih bisa mengerti lagi, lebih memahami lagi apa itu ekosistem ya. Jadi kesimpulannya Ibu akan share lagi ya apa itu ekosistem. Ya. Kita lihat di sini ya. Nah, bacakan dari Marga Mulia. Selfie, bacakan Vi. Yang keras Vi. Di mic suaranya. Pengertian ekosistem. Ekosistem adalah suatu sistem ekologi yang terbentuk dari interaksi timbal balik antara komponen biotik, makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, dan mikroba. Dengan komponen abiotik, faktor tak hidup seperti air, udara, tanah, dan sinar matahari dalam suatu wilayah tertentu. Oke, kita buat kesimpulan ya. Jadi lingkungan itu ada yang hidup, ada yang mati atau tak hidup. Kalau yang hidup dikenalnya dengan istilah apa? Biotik, ya, atau makhluk hidup. Kalau yang tak hidup dikenal dengan istilah apa? Abiotik. Jadi sekali lagi lingkungan terdiri dari dua faktor, yaitu faktor satu apa? Biotik. Faktor dua apa? Abiotik ya. Biotik dengan biotik berhubungan atau bahasa lainnya interaksi timbal balik, saling berinteraksi ya. Kemudian makhluk hidup juga berinteraksi dengan abiotik. Nah, itu disebutnya dengan ekosistem. Jadi kesimpulannya ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup. Makhluk hidup siapa aja? Termasuk siapa? Nih. Manusia ya. Dengan lingkungannya yang terdiri dari makhluk hidup atau biotik dan yang tak hidup atau abiotik. Nah, itu disebut dengan apa? Ekosistem. Paham semua tentang ekosistem? Paham. Ada pertanyaan dulu nggak sebelum Ibu lanjutin? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, di dalam ekosistem ini ya ada yang disebut dengan aliran energi dan aliran makanan atau nutrisi. Nah, nanti kita bahasnya dalam rantai makanan. Jadi dalam ekosistem ada aliran apa? Energi sama aliran apa? Makanan. Itu disebutnya dengan rantai makanan. Jadi rantai makanan terjadi di dalam apa? Ekosistem. Peristiwa makan dan dimakan. Kamu makan, kemudian kamu juga bisa memakan yang lain ya. Atau bisa juga gini hewan contohnya ya. Hewan harimau makan apa? Harimau biasanya makan apa? Daging. Oke, dagingnya apa biasanya kalau harimau? Daging yang ada. Daging yang ada teh apa? Hewannya hewan apa yang dimakan sama harimau? Rusa. Harimau makan rusa. Dan harimau ini juga kalau sudah tua akan mati atau sakit. Nah, mati dimakan oleh mikroba. Jadi apa? Tanah nantinya. Itu disebut dengan rantai makanan. Peristiwa makan dan dimakan. Atau harimau juga sebelum ya. Bisa sama elang dimakan bangkainya ya. Itu disebut dengan puncak ya, puncak dari bagian ekosistem.
Nah, itu nanti akan dibahas tersendiri di dalam materi tentang ekosistem. Ya, kita lanjutin lagi ya. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Sudah jelas semua? Oke, kalau sudah jelas kita lanjutin. Nah, ekosistem ya berdasarkan terjadinya ada dua. Ada yang secara alami berarti benar-benar diciptakan oleh Allah seperti itu, ya. Ada juga yang buatan, yaitu dibuat oleh manusia. Ya. Contohnya yang alami yang terjadi adalah hutan. Nah, itu dijelas alami karena memang Allah memberikan hutan buat kita misalnya, ya. Kemudian sungai atau padang rumput dan sebagainya. Nah, kalau yang buatan, Ibu tanya deh, kalau di Marga Mulia, kira-kira ekosistem buatannya apa contohnya? Ibu minta satu contoh dari Marga Mulia. Yang dibikin sama manusia. Marga Mulia apa? Sama manusia. Sama manusia yang bikin ekosistemnya. Ekosistem. Tuh contohnya udah ada. Apa kira-kira di Marga Mulia? Misalnya, Ibu kasih misal sawah. Ada sawah nggak di Marga Mulia? Ada. Nah, kemudian kalau di Jatisari, Jatisari apa maunya? Ya, Bu. Ada empang tuh di Jatisari. Empang. Nah, itu berarti ekosistem yang bikin siapa? Kira-kira empangnya sama sawahnya. Yang bikin siapa? Halo. Terjadi sendiri empang sama sawah teh. Iya. Hah? Nggak ada yang bikin sawahnya? Nggak ada yang nanam? Empangnya nggak ada yang ngegali? Nah, berarti kalau yang buatnya manusia, ekosistemnya apa disebutnya? Buatan. Buatan. Kalau yang terjadinya sudah ada di situ, misalnya hutan, berarti ekosistemnya apa? Alami. 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 Jelas perbedaannya? Jelas. Jadi berdasarkan ya terjadinya ekosistem dibagi menjadi berapa? Ya, ekosistem apa aja? Ekosistem Dan ekosistem apa? Buatan ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini sebelum Ibu lanjut. Bisa next ya. Oke. Nah, contoh yang pertama ekosistem apa di sini? Akuatif. Ya. Ekosistem Akuatif. sebentar. Ya. Ada ekosistem akuatik, ambil kata aqua. Aqua artinya apa? Kamu minum aqua apa? Air. Air ya. Jadi ekosistem perairan atau akuatik atau ekosistem air ya. Berarti semua makhluk hidupnya tinggal di apa? Itu. Air ya. Nah, di sini ada hewan-hewannya. Nah, Ya. kalian terlihat nggak hewan-hewannya? Tulisannya. Ya. Oke, yang pertama apa? Peripiton. Periwiton. Ikutin semua. Peripiton. Yang kedua, plankton. Yang ketiga, neoston. Neston. Yang keempat, bentos. Bentos. Yang kelima, nekton. Nekton. Jadi ada berapa? 5. Satu apa? Peripiton. Dua apa? Plankton. Tiga apa? Neston. Empat apa? Bentos. 5 apa? Nekton. Sok, hafalin dulu. Berbagai macam makhluk hidup yang ada di air. Hafalin dulu. Hafalkan heula, nanti sama ibu ditanya ya. Hafalin 5 menit dari sekarang.
Sudah? Sudah hafal kah? Oke, kita mulai ya. Unmute dulu mikrofonnya untuk Marga Mulia. Ibu minta sekarang Marga Mulia tolong di-unmute ya. Siapa yang bisa menyebutkan tanpa baca, lihatnya ke Ibu. Atau Ibu tunjuk saja orangnya ya. Ibu minta yang paling ganteng aja dulu. Tuh, yang pakai topi di belakang. Yang paling ganteng pakai topi. Siapa itu teh? Oke, Badrul dari Marga Mulia, silakan. Yang kamu ingat ada di kepala. Tok ninggalin ke Ibu, lihat ke Ibu. Yuk. Semangat. Ayo, Badrul, semangat. Periton, plankton, neston, tulis. Apa? Neston. Bentos. Nah. Terus? Terus bentes ya, bentos. Bentos, Bentos. bentos. Oke, terus. Bentos. Oke, tepuk tangan buat Badru. Makasih Badru ya. Sekarang dari Jatisari. Marga Mulia unmute dulu. Mute dulu. Dari Jatisari. Jatisari, Ibu minta siapa yang mau di situ Jatisari? Boleh itu laki-laki yang belakang. Siapa laki-laki di belakang tuh? Siapa namanya? Ayo dong, lihat ke Ibu dong yang ganteng, mana yang ganteng paling belakang? Adi ya? Adi siapa itu namanya? Tolong di unmute dulu, unmute. Jatisari unmute. Oke. Siapa itu teh yang belakang, laki-laki yang belakang teh siapa? Adli. Hah? Adli. Oh ya Fadli, ayo Fadli. Fadli, yang lainnya diam biar Ibu dengar. Fadli dekat ke mic. Dekat ke mic sini. Maju. Ayo, Fadli. Maju Adli, Keren, maju ayo Adli. Fadli. Semangat Fadli. Semangat Fadli. Keren. Semangat Fadli. Ayo. Ke mic. Ya, keren Fadli. Ke mic ya. Sebutkan. Peripiton, planton, neston, bentos, nekton. Tepuk tangan buat Fadli, keren Fadli ya. Aduh, hebat-hebat nih anak Ibu ya. Ibu senang sekali lihat kalian hebat-hebat begini. Marga Mulia hebat, Jatisari hebat. Sekarang Ibu pengen dengar suara Putri. Ayo Put. Kang Marga Mulia sama Jatisari unmute dulu. Mute dulu, mute. Silakan Put. Peripiton, plankton, neuston, beston, nekton. Keren Putri ya, keren. Oke Putri ya, tepuk tangan buat Putri dong. Kasih semangat buat Putri ya. Sekarang Sabila, silakan Sabila. Peripiton, plankton, neuston, bentos, nekton. Tepuk tangan buat Sabila. Wah, keren-keren banget. Ibu senang sekali ya, kalian ternyata menyimak apa yang Ibu sampaikan ya. Jadi organisme yang ada di perairan, satu ada perifiton, dua apa? Plankton. Plankton, tiga apa? Neuston. Neston, empat apa? Bentos, lima apa? Nekton, ya. Yang barusan kamu hafalin, yang barusan kamu sebutin dengan keren-keren semua, bisa semua, ya. Ibu tanya, ngerti nggak itu teh apa? Oh, nggak ngerti. Berarti harus dijelasin nggak? Iya. Sekarang kita akan lihat, Ibu akan share screen apa itu perifiton, nekton, dan sebagainya. Ya. Ibu akan share screen lagi. Hmm. 。 . 。 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 . 。 。 。 。 。 。 。 . 。 。 . Oke. 。 . 。 。 。 . 。 。 . 。
Bisa apa itu? Siap saya. Nah, perifiton. Terlihat semua tulisan dari Ibu. Terlihat tulisannya? Terlihat. Jadi perifiton itu adalah kumpulan organisme yang seperti alga, seperti bakteri. Kalau bakteri nggak akan kelihatan dengan mata telanjang ya. Tapi kalau alga ada yang terlihat, ada yang tidak. Nah, itu biasanya menempel di bagian batu ya atau karang. Biasanya nempel di batu atau karang, kemudian bisa juga di pohon-pohon, di ranting, di kayu-kayunya ya. Pokoknya kerasanya licin kalau dipegang. Pernah tuh ngerasa kayak gitu? Megang batang kayu yang licin. Pernah nggak? Yang hidup di air. Oke. Berarti kalau ada yang licin-licin itu berarti ada tumbuhan atau ada organismenya nggak? Ada. Jadi kalau licin, kemudian ada hijau-hijaunya apalagi ya. Kemudian kayak berlendir, si batang kayunya atau batu-batuannya ya, itu menandakan ada yang namanya apa? Perifiton. Ya. Jadi perifiton itu hidupnya biasa nempel di batu, di ranting, ya, kemudian di pohon atau karang yang hidupnya di air. Itu namanya apa? Perifiton. Kamu ngapalinnya cukup gampang. Perifiton tuh nempel gitu aja. Ya. Jadi peri itu nempel di permukaan. Peri itu artinya permukaan, tepi, ya. Jadi nempel di permukaan. Itu namanya hewan apa? Perifiton. Seperti apa bentuknya? Ibu akan perlihatkan di sini. Nah, seperti begini. Kelihatan nggak? Sekarang Ibu tanya deh. Itu kalau bentuk kayak gitu bisa dilihat dengan mata telanjang atau harus pakai alat? Alatnya apa yang kemarin kita belajar namanya? Mikroskop. Keren, tepuk tangan. Tepuk tangan dulu dong buat kalian yang masih ingat pelajaran yang kemarin metode ilmiah ya. Jadi gunanya mikroskop salah satunya adalah melihat yang kecil-kecil kayak gini nih ya. Kalau kita sedang di lapangan menemukan sesuatu yang kecil berarti lihatnya harus pakai apa? Mikroskop. Mikroskop ya. Nah, ini ada nama-namanya, ada Amopara, ya, ada Flustula. Nama-nama biologi itu kayak gini, susah ngapalinnya. Ada Navicula, ada Nitzia, ya, namanya keren-keren. Tapi susah ngapal kenana. Ya, bener nggak? Namanya keren tapi susah ya ngapalinnya ya. Nama-nama Latin namanya ya. Oke. Kemudian kalau dilihat di bawah mikroskop, wah, pokoknya kamu langsung mengucapkan subhanallah, ya. Mengucapkan apa kira-kira kalau melihat yang indah? Masya Allah, ya. Kenapa? Nih, kalau dilihat di bawah mikroskop kayak gini. Keren nggak? Bagus nggak? Bagus. Keren nggak? Keren. Berwarna nggak? Berwarna. Indah nggak? Yes. Indah nggak? Indah. Berarti kita mengucapkan apa? Masya Allah, Masya Allah, luar biasa, keren, hebat, ya. Nah, jadi kalau dilihatnya di bawah mikroskop. Kalau kamu pengen lihat ini, datang ke Bandung ya, ke sekolah ibu ya. Atau main ke universitas, ke laboratorium yang ada di situ ya. Jadi kita bisa melihat bagaimana yang kecil-kecil itu terlihat di bawah mikroskop ya. Ini disebutnya apa tadi? Kita ngebahas apa ini? Perifiton ya. Perifiton itu organisme yang ada di mana tadi? Di ekosistem apa? Perairan. Ekosistem perairan. Perairan itu ada perairan apa aja? Air itu. Air tawar. Air tawar. Kemudian ada air apa lagi? Air laut ya. Jadi ada perairan tawar, ada perairan laut, asin begitu ya. Nah, sekarang lebih kerennya lagi, ternyata kalau yang namanya biologi itu diutak-atik sama seorang ilmuwan. Dan hasilnya sampai sekarang kita pakai, ditemukanlah nama-namanya kayak gini. Ini kerjaan siapa sih bisa bikin kayak gini? Ilmuwan, ya. Ilmuwan memberi nama setiap hewan-hewannya, organisme yang kecil-kecil perifiton ini dikasih nama tuh. Nah, berarti orang yang menemukan ini, orang yang memberi nama ini diberi nama apa profesinya?
Profesi ini apa? Profesi. Yang suka kayak gini. Orang apa kira-kira? Peneliti. Nah, peneliti. Nah, peneliti. Jadi kalau orang-orang peneliti itu kerjanya kayak gini, peneliti bagian biologi, ya, biologi perairan, begitu ya. Atau dikenal dengan istilah bahasa Inggrisnya adalah scientist, ya. Jadi ini adalah orang-orang saintis kerjaannya yang membuat hewan-hewan yang kecil dikasih nama. Nah, hasilnya seperti begini. Keren nggak kira-kira? Ternyata banyak sekali ya. Berarti kalau banyak sekali seperti ini dan dikasih nama, kita harus banyak apa? Mengucapkan apa? Mengucapkan apa kalau dalam Islam? Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Ternyata kita dikasih karunia yang luar biasa. Ya. Nah, sudah paham tentang periviton? Kalau sudah paham periviton. Jadi sekali lagi periviton tuh hewan yang apa? Nempelnya di mana? Di air. Di air, di batu yang ada di air. Bisa juga di apa selain di batu? Di ranting. Di ranting, di pohon, ya, di karang. Pokoknya ada di dalam air. Namanya apa tadi? Ibu tanya. Untuk sekarang ibu tanyanya ke Sabila dulu. Sabila, kira-kira ada gunanya nggak Sabila? Periviton tuh. Kenapa sih kita capek-capek belajar periviton? Emang ada gunanya? Ada. Ada apa? Buat apa? Sebagai makanan untuk organisme lain. Tepuk tangan, jawaban yang paling tepat. Sekali lagi, Sabila ulangin biar teman-teman dari Marga Mulia, Jatisari, kemudian Putri terdengar. Ulangin lagi. Periviton adalah Berguna tidak? Periviton ada untuk makanan, sebagai makanan untuk organisme lain. Tepuk tangan, jawaban dari Sabila keren abis ya. Tepuk tangan dong buat Jatisari, Marga Mulia, kasih semangat buat siapa? Buat Sabila, keren. Sabila, thank you Sabila ya. Jadi sekali lagi kita capek-capek belajar periviton dan nanti yang lain itu apa? Itu tanda berguna untuk makanan makhluk yang lain. Dan makan-memakan ini dibahasnya nanti dalam proses apa? Rantai makanan atau dikenal dengan istilah rantai energi. Jelas semua? Bisa lanjut? Kita bisa next lagi PowerPoint-nya? Oke, kita lanjut lagi ya PPT-nya ya. Kita lanjut lagi PPT-nya. Nah, sekarang yang berikutnya apa? Setelah periviton apa? Neston, Ibu minta sama Marga Mulia, tolong bacakan. Yang dekat mic aja. Yang nestonnya sampai air. Yang dekat mic. Neuston adalah organisme yang hidup di permukaan air atau tepat di bawahnya, di zona batas antara udara dan air. Oke, terima kasih buat Marga Mulia. Jatisari, yang dekat dengan mic. Berikutnya. Halo, Jatisari, silakan. Saya kelompok ini dapat dibagi lagi menjadi pensten, organisme yang kan air dan organisme yang hidup tepat di bawah permukaan air. Oke, terakhir sama Putri. Put. Putri, unmute di Putri ya. Putri anak ya, Putri anak. Dan organisme yang hidup tepat di bawah permukaan air. Contohnya? Contohnya serangga air seperti engang-engang, tumbuhan air seperti alga, serta beberapa jenis dan larva serangga. Oke. Paham nggak kalau lihat PowerPoint ini? Ngerti nggak? Ibu tanya. Marga Mulia ngerti tuh?
Ngerti tuh Marga Mulia? Nanti Ngerti. ya Jatisari ngerti tuh? itu Putri ngerti nggak? Putri Ana ngerti nggak? Sedikit. Oke, Sabila ngerti nggak? Oke, kita bahas sama-sama ya. Jadi, kita buat kesimpulan biar di stop dulu ya. Neston itu ciri-cirinya hewannya nempel, bukan nempel, di permukaan air. Bisa permukaan atas, bisa permukaan bawah. Jadi, kayak ini loh, kayak jalan di atas air. Pernah lihat hewan-hewan yang jalan di atas air? Nah, ya. Ada yang di atas air, ada juga yang jalan-jalannya di bawah air. Jadi dibalik gitu, kebalik ini jalannya. Kakinya di atas ya. Jadi ada yang di atas, ada yang di bawah. Intinya ya, yang kita bahas tadi apa ini? Yang kita bahas apa ini? Namanya tadi hewannya. Neston ya. Neston itu ada yang di atas air, ada yang di bawah air. Yang di atas namanya epineston. Epi itu artinya atas. Yang di bawah hiponeston. Hipo itu artinya bawah. Jadi yang di atas apa? Epineston, yang di bawah hiponeston. Ibu ulangi lagi screen-nya ya, biar kamu nggak bingung. Udah so clear dengan istilah-istilah biologi mah banyak pisan. Ya, benar tuh? Ngalir kan ya istilah biologi mahnya. Oke, ya. Jadi neston itu ya ada yang di atas disebutnya apa? Di atas air? Epi. Epi artinya atas. Ada yang di bawah namanya apa itu? Hipo. Hipo artinya bawah ya. Nah, contoh hewannya apa yang suka jalan-jalan di atas air? Angang-anggang ya? Pernah lihat angang-anggang tuh? Banyak Banyak pisan ya. Berarti kalau banyak pisan, angang-anggang teh masuknya ke dalam apa? Kalau dalam ekosistem air namanya? Namanya apa ini? Neston. Neston yang di atas air namanya apa? Epineston. Ya. Kemudian bisa juga selain angang juga bisa ada alga. Alga itu nama lainnya ganggang. Ya. Rumput laut, eta alga, ganggang, rumput laut sama aja itu teh. Ya. Bisa juga berupa siput. Pernah lihat siput yang jalan-jalan di atas air? Siput. Nah, pernah melihat larva serangga? Mau jadi serangga, uletna? Pernah? Ya. Itu termasuk ke dalam apa? Neston. Paham semua anak-anakku yang hebat? Insya Allah. Ngerti itu? Iya. Pusing tuh? Pusing deh? Biologi teh manis seueur pisan istilahnya Bu Rosi teh nya. Kumaha tuh udah biologi memang gitu ya. Jadi sekali lagi tadi hewan-hewan atau organisme yang di air teh satu apa? Yang nempel. Namanya apa nempel? Kalau yang di atas permukaan air atau di bawah? Ya. Nah, hewan-hewannya ini nih Ibu akan perlihatkan. Nah, pernah ningali teh ieu teh? Ini baru. Upami ningali siga kieu berarti eta teh namina naon cing? Neston. Berarti maksudnya apa itu? Neston. Oh, ningali nu siga kieu aya di permukaan air berarti neston eta mah. Gitunya. Ari jenisnya mah teh mau mikir ahli nya. Urang mah tinggal pakai saja ya. Kita mah tinggal memakai saja. Ibu campur dengan bahasa Sunda aja ya, nggak apa-apa ya. Ya. biar lebih familiar ya, karena Ibu lebih senang begini ya, lebih familiar aja begitu ya. Putri sama Sabila bisa bahasa Sunda kan? Orang Bandung? Bisa. Ya. Jadi Ibu mah ngomongnya sok campur aduk, kadang-kadang teh sok pakai bahasa Inggris oge. Kumaha damang. Maksudnya biar tidak terlalu formal. Capek loh kalau terlalu formal belajar biologi. Jadi harus lebih rileks begitu ya. Setuju? Setuju. Oke, setuju tuh? Setuju. Agree enggak? Agree? Ayo agree? Ya, oke, kita lanjutin lagi ya. Nah, contoh lagi nih. Apa coba ini teh?
Naon eta teh? Apa namanya itu? Itu What's the animal? What's the animal? apa ya? What's animal? Apa itu nickname? Coba naon namanya? Pesao. Yang mirip-mirip engang-engangnya. Satipe eta maksudna. Siga engang-engang oge. Itu kalau dilihat itu berjalan di atas air ya, di atas permukaan air tuh si engang-engang teh. Sok mau dikasih nama apa ini nanti sama para ahli ya. Mudah-mudahan ahlinya ada dari dari Marga Mulia, Jatisari, atau dari Putri, atau dari Sabila. Mudah-mudahan aya nu jadi saintis. Benar tuh? Nanti kita kasih nama ya kalau menemukan makhluk baru. Kemudian ada lagi nih. Tuh, ini gambarnya yang tadi ya. Pernah ningali tuh Novia? Apa coba namanya itu? Nah, what's the animal? Kalau di Marga Mulia naon namanya? Di Marga Mulia. Kalau di Jatisari apa namanya? Macam-macam ya namanya ya. Oke. Kemudian ada lagi nih, yang jalannya di bawah air, di bawah permukaan air tuh. Kura-kura. Siga ninja, bener, kura-kura ninja. Saha eta nu nyarios tadi kura-kura ninja teh? Badru Bukan atau Bukan siapa? Badru. Atau Adi Oke. atau Fadri? Ya, Punya suka Fadli. kura-kura ninjanya. Jadi seperti kura-kura ninja ini berjalan di bawah permukaan air. Kalau yang di bawah permukaan air tadi namanya apa sih? Ibu ulangin lagi, bisi poho, bisi lupa, bisa forget. Apa tadi namanya yang kalian di bawah permukaan air? Hiponeston. Tepuk tangan buat yang laki-laki, suaranya besar sekali, keren ya. Hiponeston kalau di bawah. Kalau di atas apa namanya? Epiniston. Keren, masih ingat juga. Tepuk tangannya buat semuanya, biar nggak ngantuk. Tepuk tangannya. Jadi kalian sudah hebat-hebat ya. Neston tuh berarti ada dua macam, ada yang di atas, ada yang di bawah. Yang di atas namanya epineston, yang di bawah namanya hiponeston ya. Sekarang bisa lanjut lagi dengan yang lain kok? Bisa lanjut lagi. Ada pertanyaan dulu sebelum dilanjut. Kalau nggak ada, Ibu lanjutin lagi deh. Nah, apakah itu terlihat? Nah, kalau sudah terlihat, Ibu minta tolong sama Putri Ana, bacakan. Bentos adalah organisme yang hidup menetap di dasar perairan, baik itu di laut maupun di air tawar, termasuk sedimen, substrat, berbatu, dan karang. Paham nggak kalau baca tulisan ini? Ngerti tuh pakai bahasa kieu teh? Sedikit. Do you understand? Yes, I understand. Okay, good, very good ya. Very well, very nice ya. You answer my question ya. Oke. Ngerti tuh Jatisari? Marga Mulia ngerti nggak? Bentos teh? Oke. Jadi kita buat kesimpulan ya. Ibu stop dulu. Kesimpulannya, bentos itu organisme yang hidupnya di dasar air. Ari di dasar teh aya naon cing? Di dasar air. Marga Mulia, ada apa? Dasar air. Di dasar teh aya naon cing? Dasar air aya naon? Ningali naon? Itu kan banyak air. Ada batu. Ada batu. Kemudian di Jatisari, dasar air selain batu apa lagi? Yuk, Jatisari. Karang. Ada apa? Karang. Terus apa lagi? Yang paling dasar. Di dasar. Putri. Inilah naon? Tanah. Benar tuh. Benar. Benar tuh. Benar. Oke. Jadi sekali lagi ya, hewan yang hidupnya di dasar, biar di batu dasarnya, kemudian ada yang di tanah, ada yang di pasir ya, itu namanya apa? Bentos. Ya. Ini Pak Erlangga sudah masuk katanya ya. Sebentar Pak Erlangga mau langsung ini. Udah habis gitu waktunya ya? 11.15 Ibu. Oke, 5 menit lagi ya. Maaf ya Bu Novia, sebentar ya. Saya tuntasin dulu ya Bu Novia. Enggak apa-apa Bu.
Oke, Ibu share dulu ya sebentar ya buat kesimpulan. Jadi bentos itu hidupnya di dasar ya. Nah, di dasar ada apa aja nih? Coba lihat. Bintang Sok ningali naon eta? Apa kira-kira? Bintang laut. Bintang Bintang laut laut. Bintang laut hidupnya di mana, Cing? di laut. Di laut di bagian apa? Di dasarnya. Tidak. Ya, di dasar kan, nempel kan? Nempel di permukaan dasarnya ya. Oke. Kemudian hewan-hewan yang lain yang bentos tuh kayak gini nih. Tulisannya kelihatan nggak? Siput laut. Nah, ada siput laut, ada apa lagi? Babi. Babi, terus apa lagi? Babi. Bintang Ada laut. bintang laut, terus apa lagi? Ganggang. Ada ganggang, terus ada apa lagi? Anit. Anemone, ya. Nah, itu semua contoh-contoh dari apa? Bentos. Contoh-contoh dari apa? Oh, ya. Tuh. Bentos. Terus, ningali eta naon sing eta? Nah, ya. Ini semua bentos ya. Oke. Jadi bentos kamu paham semua? Paham. Oke, kalau paham yang terakhir apa? Nekton. Nah, nekton Ibu minta tolong bacakan sama yang suaranya jelas aja ya. Sama Selfie tolong Vi di Marga Mulia tapi ke mic suaranya. Selfie apa Novi yang deket mic tuh? Nekton adalah sebuah organisme akuatik hidup di air yang dapat bergerak secara aktif dan bebas melawan arus air seperti ikan, mamalia laut, dan cumi-cumi. Oke, ya. Jadi nekton itu hidupnya di mana? Melayang dia di tengah-tengah air. Bisa melawan arus air. Dia bisa berenang begitu ya. Contohnya apa itu hewannya? Ikan, mamalia laut, dan cumi. Ya. Itu disebutnya dengan apa? Nekton. Ya, oke. Nah, sampai sini aja dulu ya. Jadi sekali lagi, untuk organisme yang ada di ekosistem air, baik itu laut maupun tawar, ya air asin maupun air tawar, satu apa yang hidupnya menempel? Bagus, perifiton. Dua apa? Neuston. Neston. Neston itu apa? Yang hidupnya bagaimana? Di Yang permukaan, baik atas maupun bawah. Yang ketiga apa? Bentos. Bentos yang hidupnya apa? Di dasar. Kemudian ada lagi apa? Nekton yang hidupnya melayang. Terakhir plankton. Plankton itu yang bisa berterbang, yang bisa melayang ya di air. Itu disebutnya dengan apa? Plankton. Plankton ada dua, ada hewan, ada tumbuhan. Kalau hewan namanya fitoplankton, kalau tumbuhan zooplankton. Lagi plankton ada berapa? Dua. Kalau tumbuhan apa? Fitoplankton. Kalau hewan apa? Zooplankton. Oke, sampai sini dulu ya. Pusing nggak belajar biologi teh? Banyak istilah-istilah ya? Ya. Oke, ini resiko belajar biologi, banyak istilah-istilah Latin, istilah-istilah biologi ya. Mudah-mudahan kalian bisa mempelajari dengan sabar, dengan telaten ya. Mudah-mudahan kalian bisa menghafal biologi dengan baik dan mengerti juga. Selain menghafal juga mengerti dan mempraktekkan, mengaplikasikan ya. Oke, sampai sini dulu ya. Jadi materinya kita sampai ekosistem apa kemarin? Ekosistem apa sekarang? Perairan laut. Baik itu asin maupun tawar. Oke, terima kasih sampai sini dulu ya. Buat Marga Mulia, Jatisari, kemudian Putri dan Sabila, thank you very much. Makasih banyak Bu Novita. Saya serahkan sama Bu Novita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak sudah hadir, tapi kami minta waktu 5 menit boleh ya Pak Erlangga, biar anak-anak bisa mengendapkan pengetahuan biologinya dulu. Iya, Bu Novi silahkan. Iya, saya juga baru mau komentar itu. Biar istirahat sebentar gitu. Iya, teman. Kehadiran anak-anak ada di WAG, ada juga di chat Zoom ya Pak. Saya coba copy. Siapa tahu diperlukan.
Silahkan kalau kalian mau minum, tetapi tidak meninggalkan kelas ya. Iya, Bu. Atur nuhun.